bedanya cavern, intro to cave, dan full cave. Nah, itu. Karena si Caka bilang, bang, kenapa ya? Gue mikir harusnya intro to cave dulu, baru cavern. Ternyata adalah cavern dulu, baru intro to cave. Nah, perbedaannya adalah jadi dalam sudut pandangnya TDI, overhead environment itu dibagi menjadi 3 bagian dalam course-nya. Cavern, intro to cave, dan full cave. Nah, bedanya apa aja? Anggaplah level 1, level 2, level 3 lah. Level 1-nya cavern, which is environment-nya itu ada di overhead, tapi masih within daylight zone. Nah, jadi intinya kita udah berada di area overhead, jadi di atas tuh nggak open water tuh, di atas mentok tuh, ada ceiling, ada alang, atap-atap. Tapi kita masih bisa lihat cahaya masuk matahari, natural light dari luar, dari cave entrance. Nah, itu environment-nya untuk si cavern. Yang kedua, itu tentang intro to cave. Nah, intro to cave sama full cave sebenarnya dia masih di overhead environment, tapi dia tuh udah nggak ada natural light lagi masuk ke dalam si goanya gitu. Udah gelap dong. Nah, berarti udah gelap tuh, bro. Udah ada pitch black. Welcome to the dark side tuh di sini nih. Welcome to the dark side. Nah, bahasanya kayak gitu. Biasanya kan orang-orang bilang kayak gitu kan. Nah, itu udah masuk di intro to cave ke full cave. By the way, intro to cave tuh sebenarnya kependekan dari introductory to cave diving. Disingkat menjadi intro to cave gitu, atau intro gitu aja. Tapi sebenarnya dia levelnya lebih tinggi dibanding si cavern karena sudah tidak adanya si daylight zone itu gitu. Nah, yang kedua itu soal silinder atau tangki. Nah, jadi sebenarnya boleh sih di Meksiko sana tuh, di Mecca of Cave Diving ceritanya. Kalau di Meksiko tuh banyak yang namanya cavern discovery. Jadi mereka diving cavern tapi pakai back mount atau pakai single tank, which is itu sah-sah aja, nggak Ya? boleh bro, pakai satu tangki boleh di cavern karena masih ada akses keluar. Nah, kalau di Alor di mana, Cak? Di Alor itu di Wolang. Cavern. Alor ada namanya Wolang Cavern, tapi kalau orang-orang Alor dulu bilangnya Wolang Cave. Kita revisi jadi Wolang Cavern. Karena kita pas masuk masih bisa lihat lubang cahaya matahari dari luar, pas kita keluar belok juga masih ada cahaya matahari dari luar. Jadi sebenarnya Wolang itu adalah Wolang Cavern. Nah, kita bawa nih tamu nih pakai back mount ke cavern itu masih boleh. Karena basically kita masih lihat akses exit entrance cahaya matahari kan. Tapi ya of course dengan guide atau dengan pendamping structure gitu ya. Nah, yang kedua, kalau intro to cave sama yang ketiga full cave itu harus wajib, nggak boleh ditawar, harus pakai redundant configuration. Nah, redundant configuration mungkin nanti bakal ada pembahasannya di video selanjutnya kali ya. Itu ada pakai side mount double tanks atau pakai twin set configuration. Nah, ada yang tahu nggak bedanya side mount sama twin set apa? Gas management. Maksudnya gas management adalah bagaimana sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya, literally manajemen gas. Gitu kan. Nah, manajemen gas itu intinya adalah kita harus memanage gas kita dengan aturan. Kalau di cavern tuh bahasanya rule of 6. Kalau di intro dan full cave adalah rule of third. Nah, pembahasannya ini lumayan detail. Akan ada video mengenai rule of 6 dan rule of third. Ya. Rule of thumb-nya adalah tangki kita full capacity dibagi 6. Dari full capacity misalnya kita punya tangki cuma 180 nih. Nah, 180 dibagi 6 kan berarti 30 kan. 30 bar kan. Nah, kita cuma punya jatah memasuki area cavern 30 bar doang nih. Jadi setelah 30 bar kita nggak bisa lanjut, kita harus putar balik, harus football. Dikit banget dong 30 bar dong. Ya, kalau boros ya dikit, tapi kalau irit ya lama. Ya, jadi itu kita harus memanage si gas consumption kita dengan rule of 6 atau rule of third. Begitu juga dengan rule of third. Kalau rule of third itu untuk intro to cave dan full cave, di mana kita punya 210 bar. 210 bar dibagi 3 menjadi 70.
Nah, berarti kita cuma punya jatah nih 70 masuk dan 70 keluar. 70-nya kita sisain dong buat contingency plan. Waduh, apa tuh contingency? Contingency plan kalau kenapa-napa bro, tiba-tiba ada runtuhan gitu, collapse, nah atau teman lu out of air atau apapun itu emergency, lu masih punya tabungan. Nah, makanya lu kalau punya gaji tuh jangan langsung dihabisin buat beli dive gear bro. Lu mesti tabung tuh. Kayak oke, dive gear sepertiganya lagi buat expense yang lainnya, sepertiganya lagi buat tabungan. Ya, contingency plan bro.